ये यात्रा है समर्थ सदगुरु दादा गुरु भैया जी सरकार, जो 28 माह से निराहार माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन शुद्धिकरण के लिए। अरे थोड़ी देर तक पकड़ ले है नाला, पानी अब पास में ले आ रहे, पानी पास में ले आओ, पानी आने लगे तो रोड में रखो, रोड में ले पकड़ ले नाला वीडियो रे, ये तरफ ले आ, तरफ ले आ, पकड़ ले लाला, ले 1 मिनट पकड़ रही सी, पकड़ रही नर्मदे, हाँ नर्मदे महाराज जी बोला है, बना लिया पैर भगवान की नर्मदे हर नर्मदे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para netizen, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membuat sebuah video reaksi yang ada terjadi di belahan dunia India. Baru-baru ini ada seorang namanya Guru Dada yang berasal dari sekitar Gujarat. Dia mengklaim bahwa dia adalah sebagai seorang suci. Kemudian dia membentuk sebuah komunitas, dan komunitas itu saat ini sekarang sedang bersosialisasi dengan masyarakat. Guru Dada ini adalah seorang Hindu. Kemudian karena dia sebagai seorang vegetarian, dan katanya ya, beberapa lama dia tidak melakukan makan atau puasa, hanya meminum air. Nah, inilah membuat dia spektakuler, dan dia mengambil tema yaitu mencintai alam sekitarnya. Dia mengatakan bahwa bumi adalah ibunya dan dialah adalah anaknya, dan dia mencintai alam. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya bukan ini persoalannya, ya, bukan ini persoalannya. Tapi kalau kita melihat hari ini bahwa sepak terjang daripada Guru Dada ini sudah kita lihat semakin jauh dari sebuah ajaran agama. Dengan menggunakan stil yang demikian unik, dia hanya menggunakan cawat atau koteka. Setiap hari dia berjalan dari kampung ke kampung, diikuti oleh pengikutnya, dan sekaligus dielu-elukan dengan menggunakan mobil tadi, ya, yang kita lihat. Yang paling menjadi dasar persoalan bahwa
Guru Dada ini dianggap sebagai manusia dewa atau manusia suci. Sehingga hari ini kita lihat akibat dari sebuah pengaruh kata-kata, akibat dari sebuah pengaruh pesan berantai yang menggunakan YouTube dan menggunakan media sosial lainnya, maka kita lihat tadi bahwa rakyat sudah sujud di hadapannya, sudah menyembah. Inilah sebenarnya awal daripada sebuah penyesatan di lingkungan manusia. Hadirin yang berbahagia, kalaulah kita ingat peristiwa-peristiwa terdahulu semasa zaman-zaman Nabi, bahwa manusia menyembah berhala, katakanlah menyembah patung, menyembah benda, menyembah manusia, ini sebenarnya berawal daripada pengkultusan seperti ini. Makanya kita di dalam Islam sudah dikunci ya, tentang ketuhanan. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Tuhan tempat menggantungkan diri manusia. Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan, dan Tuhan tidak ada yang serupa dengan Dia di ruang alam ini. Itu sudah kata kunci, saudara-saudara sekalian. Kelemahan agama-agama di luar Islam, hal ini tidak ditemukan. Sehingga khususnya kita lihat ajaran Hindu yang ada di India itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, sudah sangat-sangat luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi? Karena masing-masing pihak sudah bisa mendefinisikan, membuat satu kesimpulan tentang Tuhannya masing-masing. Ya, sementara dalam ajaran Islam sudah dikunci, yang mana jika ada di dalam ruang dan waktu dia hasil ciptaannya itu, ya, itu adalah semua ciptaannya dan itu adalah miliknya. Jadi di situ tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, karena itu makhluk. Itu kata kunci. Sehingga kalau ada seseorang menawarkan bahwa ini adalah Tuhan, apakah itu benda mati, benda hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka umat Islam itu sudah bisa menolak. Ini bukan Tuhan, karena dia ada di dalam ruang. Allah itu maha besar. Allah itu berada di luar aras, di luar alam semesta yang amat luas ini, untuk menjaga keberlangsungan daripada hukum-hukum yang ada dia ciptakan ketika menciptakan alam semesta ini. Sehingga kalau ada benda, kalau ada makhluk, apakah itu tadi benda mati, benda hidup, batu, kayu dan sebagainya, itu dikatakan Tuhan, itu tertolak otomatis. Jadi yang terjadi di luar daripada ajaran Islam, kita lihat contohnya di India hari ini. Ya, siapapun bisa jadi Tuhan. Tikus bisa jadi Tuhan, sapi bisa jadi Tuhan, sepeda motor bisa jadi Tuhan, manusia bisa jadi Tuhan, patung bisa jadi Tuhan, kucing bisa jadi Tuhan, ular bisa jadi Tuhan. Inilah yang dikenal oleh mereka dengan 1000 Tuhan. Perbedaannya dengan Islam, bahwa Islam mengatakan semua yang di alam ini bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Sementara ajaran Hindu India itu mengatakan bahwa semua yang di alam ini adalah Tuhan. Di situ letak perbedaannya, sangat jauh sekali, saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini kita lihat, ya, contohnya tadi Guru Dada seperti yang kita lihat dalam video. Jelas ini amat menyesatkan, amat menyakitkan. Yang jadi korban itu siapa? Yang dijadi korban itu masyarakat yang tidak tahu.
Lihat tadi, ada yang menyembah, ada yang sujud, ini bahaya saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang tidak ditemukan di dalam ajaran Islam. Bersyukurlah kita sebagai pemeluk dan penganut Islam yang mana konsep ketuhanannya itu sudah amat jelas, ya, elegan, ilmiah, logikal, dan diterima akal. Sebagaimana dikatakan bahwa kalaulah Tuhan itu terlihat, maka Tuhan itu tidak adil. Mengapa bisa begitu? Karena ada juga manusia yang tidak bisa melihat. Sehingga tidaklah adil dikatakan Tuhan jika ada yang dapat melihat dia dan ada juga yang tidak melihat dia. Betapa sedihnya kita kalau ada orang yang buta, yang tidak bisa melihat wajah Tuhan. Yang dunia inilah yang jadi masalah. Jadi amat sempurnalah Islam itu sebagai suatu ajaran agama. Ini video ini kita buat adalah sebagai suatu perbandingan. Karena dunia ini sudah semakin tua, ya, akhir zaman itu sudah semakin dekat. Tingkah pola manusia itu sudah semakin beragam-ragam. Hari ini kita lihatlah saudara-saudara sekalian, ya, bahwa apapun bisa terjadi, apapun bisa dibuat oleh manusia demi kepopuleran, demi uang, demi kedudukan, demi nama baik. Sehingga tidak segan-segan lagi orang untuk disembah sebagai Tuhan. Ingat saudara-saudara, semua apa yang kita buat ini adalah memiliki konsekuensi, ya, memiliki tanggung jawab kepada yang Khalik, ya, suatu ketika nanti. Maka melalui video ini saya mengingatkan kepada para netizen, kepada para penonton, marilah kita kuatkan akidah kita kuatkan ukhuwah kita kuatkan iman kita, sehingga kita tidak menjadi hamba, tidak menjadi manusia yang musyrik. Mengapa demikian? Karena seberat-berat dosa di hadapan Allah adalah dosa yang musyrik. Dosa ini tidak diampuni Allah, dan dosa ini akan kekal selamanya di neraka Jahim atau neraka Jahanam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam komentar ini. Mana tahu ada nanti tanggapan-tanggapan daripada saudara-saudara, kami persilakan, ya, untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan di-share semua video ini demi keberlangsungan daripada channel kesayangan kita, yaitu channel kita. Akhirul kalam, saya sebagai pemberi informasi atau katakanlah sebagai komentator mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.